Pemirsa, gempa magnitudo 7,4 mengguncang kawasan Laut Larantuka, Nusa Tenggara Timur. BMKG merilis peringatan dini tsunami. Gempa berkekuatan 7,5 magnitudo yang terjadi di Laut Flores, Nusa Tenggara Timur berdampak hingga ke seluruh wilayah di Sulawesi Selatan. BMKG wilayah 4 Makassar mengeluarkan peringatan waspada di seluruh wilayah di Sulawesi Selatan, utamanya di Kabupaten Kepulauan Selayar yang berdekatan langsung dengan Laut Flores. Kepanikan juga dirasakan warga di kawasan Maumere, Nusa Tenggara Timur. Warga lari ke tempat yang lebih aman tanpa sempat membawa barang pribadi mereka. Gempa dengan magnitudo 7,4 juga dirasakan warga Maumere. Warga berlarian tanpa membawa barang pribadi mereka. Peringatan dini tsunami yang diterbitkan BMKG pada pukul 10.24 waktu Indonesia Tengah juga menyebabkan beberapa kali gempa susulan. Hingga kini, warga diimbau untuk segera beralih ke tempat yang lebih aman dan menjauhi pesisir pantai serta kawasan yang rawan roboh. BMKG memperbaharui peringatan dini tsunami menyusul gempa magnitudo 7,5 di kawasan Laut Larantuka, Nusa Tenggara Timur. Peringatan ini dikeluarkan BMKG pukul 10.24 waktu Indonesia Barat. Gempa terjadi di 112 km barat Laut Larantuka, Nusa Tenggara Timur dengan kedalaman 12 km. Gempa ini berpotensi tsunami sehingga warga diimbau untuk waspada. Gempa di Larantuka sempat dirasakan di Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya warga di perkantoran panik menyelamatkan diri. Dan kita sudah terhubung dengan Wakil Bupati Flores Timur, ada Bapak Agus Payongboli. Selamat siang, Pak Agus. Ya, selamat siang, Mbak. Baik, Pak Agus, kami ingin mengupdate informasi mengenai kondisi terkini di wilayah Flores Timur, khususnya pasca gempa yang terjadi di Larantuka, Pak. Bagaimana di sana? Ya, tadi pukul 10 lebih waktu Indonesia Tengah. Halo, Mbak? Iya, halo Pak Agus.
Ya, Pak Agus, bagaimana kondisi terkini di sana, Pak? Ya, tadi sempat terjadi gempa pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat atau pukul 11.20 waktu Indonesia Tengah. Terjadi gempa dengan kekuatan magnitudonya 7,5 SR, mengakibatkan guncangan cukup. Lalu oleh BMKG disampaikan bahwa ini berpotensi tsunami. Dengan demikian Pak Bupati, saya dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan seluruh pihak pemerintah menggerakkan informasi-informasi ke camat, kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat untuk meminta warga segera mengungsi ke daerah-daerah perbukitan atau pegunungan yang jauh dari jangkauan tsunami. Warga sih sempat panik ya. Ada satu desa yang memang berhadapan langsung dengan titik gempa ini, Desa Sirinuhu di Kecamatan Sirna. Itu dari informasi yang saya himpun barusan by phone. Itu warga melihat buih putih dalam gelombang. Kemudian warga panik lari ke pegunungan karena memang pengalaman gempa yang terjadi yang dialami oleh masyarakat setempat tahun 1992 itu juga cukup. Baik, itu di wilayah mana, Pak Agus? Ya, di wilayah sana. Terus masyarakat tadi sempat berpikir untuk lari, bahkan ada yang sudah bergerak. Tapi kemudian pada pukul 10.04 halo Mbak? Iya. Pada pukul 10.41 waktu Indonesia Barat atau 11.41 waktu Indonesia Tengah, Badan BMKG merilis ulang bahwa kekuatan gempa susulan itu dengan kekuatan magnitudonya 5,6 skala Richter di kedalaman 10 km dan tidak berpotensi tsunami. Pengalaman yang ada dan data BMKG, kita yakin potensi tsunami tidak ada. Karena berbiasa di tahun sebelumnya, tahun 1992 pernah terjadi potensi gempa dan tsunami. Itu pada saat gempa terjadi, langsung tsunami juga terjadi waktu itu. Nah, ini kan sudah lewat dari beberapa jam ya. Tapi waspada tetap ada, masyarakat tetap berpikir untuk mengungsi sementara waktu ke rumah-rumah saudara di lereng. Lansia, balita, ibu-ibu hamil, juga difabel. Yang lainnya sambil waspada. Baik. Bermagnitudo 7,5 terjadi di wilayah Larangtuga. Apakah ada dampak kerusakan akibat gempa ini, Pak? Ya, ada dampak kerusakan. Cuma sejauh ini masih didata. Kita masih konsentrasi untuk menenangin warga. Sambil itu juga memobilisasi masyarakat. Baik, dampak kerusakannya seperti apa, Pak Agus? Kerusakannya seperti gedung retak. Rubuh gitu. Cuma sejauh ini masih terdata. Nanti akan disampaikan pada waktu berikutnya. Baik, masih terdata, namun tadi Anda menyebutkan ada kerusakan gedung di beberapa wilayah. Adakah korban akibat gempa ini, Pak Agus? Sejauh ini belum ada. Dia masih goyangan gempanya tadi, guncangannya cukup kuat juga. Baik. Yang ditakutkan itu tsunami, tapi kan belum terjadi. Atau oleh BMKG menyatakan tidak berpotensi gitu. Baik, walau ada
pembaharuan begitu. Ada peringatan tidak berpotensi tsunami dari BMKG. Apakah dari pihak pemerintah setempat juga tetap melakukan pemantauan, menyiapkan posko evakuasi, mitigasi apa yang dilakukan? Ya, tadi jalur-jalur pengungsian itu kan sudah disiapkan. Karena memang pengalaman Flores Timur ini pernah mengalami tsunami tahun 1992. Kemudian oleh pemerintah sendiri, oleh kawan-kawan LSM ini terus melakukan pelatihan-pelatihan penanggulangan bencana selama ini. Tentang jalur-jalur evakuasi, tentang cara-cara menghindari bencana. Jadi kalau secara psikologi, saya kira kita siap untuk menghadapi itu, untuk mengungsi misalkan. Baik ya, pemerintah tetap memantau bagaimana kondisi pasca gempa yang terjadi di wilayah Flores Timur. Juga dikabarkan juga terjadi kerusakan gedung dan juga ada pemberitahuan atau informasi terbaru dari BMKG merilis ulang pada pukul 11.41 waktu Indonesia Barat tadi bahwa gempa dengan 5,6 magnitudo tidak berpotensi tsunami. Terima kasih Wakil Bupati Flores Timur Agus Payongboli sudah menyampaikan informasinya kepada kami.